Istriku Gadis SMA. S2. Bab 139. Natasha terlihat semakin heran, dalam hatinya pasti bertanya-tanya apa isi dari amplop besar itu. Natasha menoleh padaku, aku mengangguk pertanda dia harus membukanya. Natasha membuka segel dari amplop besar itu, hingga amplopnya terbuka lebar. Dia mengeluarkan isinya. Hafaf. Natasha langsung menutup mulutnya dengan tangan karena terkejut dengan isinya. Kenapa? Tanyaku, pura-pura tak mengerti. 33. Ini beneran atau memang cuma gambar? Tanyanya gugup. Beneran? Itu memang milik kamu, hadiah dariku, bukan cuma foto tapi aslinya, jawabku. Tapi, ini terlalu berlebihan, ini terlalu mewah dan aku gak pantas dapat yang seperti ini, sayang, hiks, Natasha terisak. Kenapa gak pantas? Kamu pantas mendapat segalanya dariku, bidadariku. Aku menunjukkan sebuah kertas putih yang berisikan tulisan atas kepemilikan sebuah villa dengan nama Natasha sebagai pemiliknya dari amplop itu. Lihat. Villa ini atas nama kamu, sayang, ini adalah milik kamu. Ucapku, menunjuk foto villa yang terlampir bersamaan dengan surat itu. Natasha menangis haru, dia berbalik dan memelukku. Kenapa kamu harus selalu seperti ini? Aku sudah cukup bahagia dengan bisa hidup bersamamu, kenapa kamu selalu memberikanku lebih dari yang aku butuhkan? Aku ngerasa gak pantas, aku cuma wanita biasa yang gak bisa membalas apapun ke kamu seperti yang kamu berikan ke aku. Kenapa kamu selalu merepotkan diri demi aku? Kenapa, sayang? Natasha berkata dengan linangan air mata, dia selalu merasa tak pantas, itulah dia. Gak ada yang gak pantas buat kamu itu bidadariku. Segala yang aku berikan adalah semata-mata karena aku sangat mencintai kamu. Aku melakukan sebuah kesalahan fatal dalam sejarah hidup kamu, dan aku gak bisa mengembalikan keadaan, hanya membahagiakan kamulah yang aku bisa, dengan harapan agar semua penderitaan yang aku sebabkan bisa terobati. Aku juga menangis, bahkan untuk semua penderitaan yang aku berikan padanya, mungkin ini masih tidaklah cukup. Natasha menangis terseduh-seduh, aku semakin erat memeluknya. Kami menangis bersama. Aku memang memberikan sebuah hadiah fantastis untuknya tahun ini, sebuah villa. Ya, sebuah villa mewah yang terletak di daerah tropis, yang sudah aku beli sejak beberapa minggu lalu untuk hadiah anniversary tahun ini. Aku sengaja membelinya untuk Natasha dengan atas namanya, karena aku ingin dia memiliki sebuah tempat singgah yang bebas didatanginya tanpa harus menyewa, dia bisa berada di sana setiap dia menginginkannya. Tadinya, aku ingin memberikan hadiah mobil mewah. Tetapi, karena Natasha pernah mengatakan bahwa dia tidak suka mengoleksi barang yang berlebihan dan cukup dengan satu mobil yang biasa digunakan Adnan, aku mengurungkan niatku, hingga berpikir untuk membeli villa saja. Natasha sosok wanita yang sederhana, tidak suka berlebihan dalam setiap hal, tidak suka menghamburkan uang untuk yang tidak perlu. Dan, hadiah villa ini akan aku anggap sebagai tabungannya karena tak pernah meminta sesuatu yang berlebihan dariku. Natasha masih menangis di pelukanku, aku sebisa mungkin menjadi tempat sandaran ternyaman untuknya. Happy anniversary, sayang. Semoga cinta kita abadi untuk selamanya. 34. Jam tanganku di mana ya, yang warna silver? Aku menghampiri Natasha yang sedang memasak sambil bertanya. Bukannya ada di tempat biasa? Natasha tanpa berbalik, malah balik bertanya. Nggak ada, sayang, aku tadi udah cari loh di tempat aksesoris, tapi nggak ada, jawabku. Aku telah mencarinya beberapa kali,
baik itu di tempat aksesoris yang biasa digunakan untuk menyimpan aksesoris milikku, atau bahkan di lemari pakaian, tapi tidak ada. Masa sih? Aneh banget kalau gak ada, biasanya juga di situ kan, gak mungkin gak ada. Beneran loh gak ada, buat apa juga aku bohong. Natasha berbalik padaku, atau mungkin kamu lupa di mana menyimpannya. Mungkin kamu lupa pernah melepasnya di mobil atau di kantor, gitu. Aku mendekat dan memegang kedua pipinya, sejak kapan aku suka lepas jam tangan sembarangan. Biasanya aku cuma lepas di kantor kalau aku mau wudhu aja, atau bahkan aku pakai karena anti air. Gak mungkin banget kalau tiba-tiba aku kelupaan nyimpennya. Aku belum setua yang kamu pikir loh. Umurku baru 1/4 abad, belum setengahnya. Natasha menatapku dan melingkarkan kedua tangannya di leher. Ya, soalnya suamiku udah tua sih, takutnya sedikit pikun, hehehe, candanya dengan senyuman lebar. Hish, jahat banget bilang aku udah tua, aku ini masih muda loh, baru seumuran jagung, hehehe. Natasha terkekeh. Ya udahlah. Nanti kita cari lagi, sekarang pakai yang lain aja. Kalau hilangkan kamu bisa ganti lagi, bisa beli lagi, ujarnya. Iya memang, aku mungkin bisa beli lebih banyak dan lebih bagus lagi, tapi jam tangan itu kenang-kenangan dari Mommy, itu beliau kasih waktu aku lulus sekolah. Kalau jam tangan itu hilang, aku sama aja udah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ya, bukan masalah apakah aku dapat membeli lebih banyak jam tangan atau menggantinya dengan mudah, tapi masalahnya aku tak rela jika jam tangan hadiah dari Mommy itu hilang. Itu jam tangan kesayanganku dan kalau benar-benar hilang, tentunya aku akan merasa kehilangan sosok ibuku juga. Harganya memang tidak seberapa, dulu Mommy membelinya seharga 3.000 pound sterling. Entahlah jika sekarang, mungkin harganya akan mencapai ratusan juta jika membeli lagi. Jam tangan itu juga jika dijual masih akan memiliki harga jual yang tinggi dan akan sangat menguntungkan bagi siapa saja yang menemukannya. Aku bisa saja membeli yang baru, tapi aku tetap tak akan bisa merasa puas, karena tidak bermakna apapun daripada yang diberikan Mommy. Jadi, jam tangan yang silver itu dari Mommy. Aku baru tahu. Tanya Natasha. Iya, itu dari Mommy. Sewaktu pulang dari Inggris dulu, Mommy bawakan aku jam tangan itu sebagai oleh-oleh, katanya sengaja beli buat hadiah kelulusan aku, makanya, di dalamnya ada namaku, karena memang Mommy sengaja memesannya dengan ukiran nama. Jelasku. Oh alah. Pantesan aja kamu kalau jam tangan yang itu gak ada, selalu dicari terus. Beda sama yang lainnya, kalau gak ada, kamu biasa aja kayak gak berharga gitu, padahal semuanya berharga mahal. Ternyata 35. Yang silver itu beda dari yang lain toh. Natasha baru mengerti mengapa aku selalu mengistimewakan jam tangan itu. Aku mengangguk. Natasha membenarkan dasiku hingga rapi, nanti aku bantu cari ya, siapa tahu aja masih ada. Buat sekarang, kamu pakai yang lain dulu ya, daripada gak pakai sama sekali. Ujarnya. Mau gimana lagi, dicari pun bukan waktunya lagi, aku harus ke kantor sekarang. Aku menyerah. Sarapan dulu yuk, ajaknya. Yuk. Natasha menyajikan sarapan yang dibuatnya di meja makan, kami pun sarapan bersama. Setelah sarapan, aku langsung pergi ke kantor, memakai jam tangan lainnya. Natasha akan membantuku mencari di rumah, sedangkan aku akan mencoba mencari di ruangan kerja di kantor, siapa tahu saja aku bisa menemukannya. Barang yang satu itu sungguh lebih berharga dari apapun. Aku tak mau sampai kehilangannya. Kantor. Selamat pagi, Pak Bos. Sapa para karyawan padaku. Selamat pagi. Balasku ramah.
Aku berjalan dengan langkah cepat, sebenarnya aku sedang merasa dongkol hari ini, karena jam tanganku belum juga ditemukan. Tapi, di kantor aku harus tetap bersikap ramah pada semua orang, agar tak dicap sebagai bos yang sombong. Pagi, Kak. Raihan yang juga baru datang menyapaku. Pagi. Kami masuk ke dalam lift bersama. Kakak kenapa? Kok kayaknya kurang bersemangat hari ini? Dia mulai bertanya. Sepertinya dia menyadari kalau aku tak seperti biasa. Kalau saya ceritakan ke kamu pun, kamu pasti akan mengatakan ini gak penting sih, malah mungkin akan terkesan saya ini berlebihan padahal hanya benda kecil yang bisa saya beli kapan aja, jawabku. Aku agak ragu bercerita pada Raihan. Aku takut dia akan mengira kalau aku ini berlebihan atau pelit, cuma karena kehilangan sebuah jam tangan. Kenapa begitu? Saya nggak berpikir seperti itu kok, kalau kakak cerita mungkin saya bisa sedikit membantu jika memang bisa. Timpal Raihan. Jam tangan saya hilang, sudah dicari kemana-mana di rumah pun nggak ada, saya bingung harus cari kemana lagi. Aneh juga sih kalau dibilang lupa, karena saya gak pernah melepas sembarangan jam tangan itu, kalaupun dilepas pasti akan saya simpan dengan baik dan dipakai lagi. Jelasku. Memangnya, jam tangan seperti apa yang hilang? Jam tangan warna silver yang sering saya pakai itu loh, kamu juga sering lihat. 36. Raihan mengingat-ingat jenis jam tangan yang sering aku pakai. Oh, iya saya ingat. Yang warna silver dengan ukiran nama Jason di dalamnya, iya, kan? Raihan sepertinya ingat. Aku mengangguk, ya, jam tangan yang itu. Itu jam tangan dari mendiang Momi dulu, makanya saya gak rela kalau hilang, jawabku. Harganya pasti mahal ya? Lumayan sih, cuma 3.000 pound sterling waktu dulu Momi beli di Inggris. Jawabku. Setara berapa rupiah? Kurang lebih sekitar 60 jutaan lah. Glek. Terdengar Raihan menelan kasar salivanya, aku menoleh padanya. Kenapa? Tanyaku. Nominalnya saya kira gak sampai segitu, ternyata mahal juga ya, hehehe. Aku tersenyum, harganya gak seberapa kok, lagian itu cuma hadiah, bukan saya yang beli. Kalau yang biasa saya beli harganya di bawah itu, tuturku. Masih aja mahal buat saya, biasanya saya beli yang paling mahal harganya 1 jutaan, ini aja cuma 600.000, masih kalah jauh sama punya kakak yang hilang itu, hehehe. Raihan menunjukkan jam tangan di pergelangan tangannya padaku. Sebenarnya, aku juga tidak begitu peduli dengan harga barang yang aku beli, asalkan aku suka. Baik itu mahal atau murah bagiku sama saja, jika sudah menyukainya aku akan membeli tanpa menunggu. Bahkan, koleksi jas dan kemejaku saja banyak yang kubeli dengan harga murah, yang penting aku nyaman memakainya, itu saja. Kami sampai di lantai atas di mana ruangan kami berada, aku dan Raiha yang masih jalan bersama menuju ruangan masing-masing. Selamat pagi, bos. Mereka menyapaku. Pagi. Balasku. Aku masih mencoba bersikap normal seperti biasa, walaupun sebenarnya aku sedang ingin marah-marah. Aku dan Raihan berpisah di ujung jalan menuju ruanganku dan kami masuk ke ruangan masing-masing. Aku membanting diri ke sofa, hari ini rasanya aku sangat malas, aku tak bergairah seperti biasanya. Sejak jam tangan itu hilang tadi pagi, aku jadi tak bersemangat menjalani hari. Kenapa juga aku harus keberatan dengan jam tangan yang hilang itu? Bukankah itu hanya sebuah benda mati yang dapat aku beli lagi? Apakah aku berlebihan? Dert. 37. Dert. Suara itu terdengar jelas di telinga, hingga membuat mataku terbuka seketika. Astaga! Aku ketiduran rupanya, aku celingak-celinguk mencari di mana ponselku yang terus bergetar itu.
Dert, dert, dert. Aku menoleh ke arah suara. Ah, rupanya ponselku ada di atas meja kerja, sedangkan aku tidur di sofa. Pantas saja aku sempat bingung mencari ponselku. Aku bangkit dan mengambil ponselku. Ashley, gumamku, saat melihat siapa yang menghubungi. Ada apa dia menghubungiku? Tanpa menunggu lagi, aku menerima telepon darinya. Hai, sapaku. Hai, kau kemana saja? Kenapa lama sekali menerima telepon dariku? Dia terdengar kesal. Maaf, aku ketiduran di kantor. Aku terbangun karena mendengar ponselku berbunyi dan ternyata itu panggilan darimu. Maafkan aku karena terlalu lama menerima telepon darimu, jawabku. Baiklah, tak apa. Ada apa menghubungiku? Aku sudah ada di bandara, bisakah kau menjemputku? Aku terkesiap, benarkah dia sudah ada di bandara? Kau serius? Tanyaku tak percaya. Masalahnya, Ashley bilang dia akan datang minggu depan dan tidak memberitahuku akan datang lebih cepat. Aku hanya khawatir dia sedang mengerjaiku. Tentu saja, aku memang sudah di bandara. Tapi kenapa kau tak memberitahuku bahwa kau akan datang hari ini? Aku sengaja, niatnya karena aku ingin memberikan kejutan padamu, hehehe. Dasar. Ada-ada saja si Ashley ini. Aku kira dia bercanda. Sepertinya, aku tidak bisa menjemputmu ke bandara. Aku akan meminta Adnan untuk menjemputmu saja, bagaimana? Aku beralasan. Aku memang sengaja sejak awal ingin Adnan yang menjemputnya ke bandara, agar mereka bisa saling melepas rindu satu sama lain. Jika Adnan menjemput Ashley, maka mereka bisa memiliki lebih banyak waktu untuk bersama dan akan membuat hubungan mereka semakin hangat. 38. Jangan. Ashley menolak. Kenapa? Aku malu bertemu langsung dengannya tanpa ada kau. Aku ingin bertemu dengannya jika bersamamu, dengan begitu aku tak akan malu, Ashley mengatakan alasannya. Aku tertawa. Kau bilang kau malu bertemu dengannya. Bukankah tujuan utamamu datang kemari karena ingin bertemu dengannya? Mengapa kau tidak memanfaatkan itu? Aku sengaja memberimu ruang untuk bisa lebih dekat dengannya. Iya, aku tahu, tapi aku benar-benar malu jika bertemu dengannya sekarang. Aku belum siap, aku masih berdebar-debar setiap melihatnya. Itu tandanya kau sangat mencintainya. Jangan malu-malu begitu, bukankah kalian saling mencintai? Jason, ayolah, aku ingin kau yang menjemputku, bukan dia, please, dia memohon. Aku berpikir sejenak, mencari cara agar aku tak usah menjemputnya dan menjemput dia menjadi tugas Adnan. Sekali lagi aku minta maaf karena tak bisa menjemputmu, aku ada meeting penting dengan klienku yang tidak bisa aku tinggalkan. Aku sedang bersama mereka, jadi biarkan Adnan saja yang menjemputmu, oke? Aku berbohong. Sejujurnya, aku memang tidak ingin menjemputnya, selain karena aku ingin Adnan yang menjemputnya, aku juga sedang tidak mood bepergian, karena jam tanganku belum ditemukan. Aku sudah menghubungi Natasha tadi, untuk menanyakan perihal jam tanganku, tapi Natasha bilang dia tidak menemukannya. Jelas saja moodku hilang lebih banyak dan akhirnya aku ketiduran tadi. Benarkah kau sibuk? Tanya Ashley ingin yakin. Benar, aku sedang sibuk, maafkan aku karena aku tak dapat menjemputmu, biarkan Adnan saja. Aku meyakinkan. Ah, baiklah jika seperti itu, aku tunggu. Ashley mengalah. Dia menutup sambungan teleponnya. Yes. Aku girang karena berhasil meyakinkan Ashley. Aku segera menghuni Adnan. Halo, bos. Sapanya. Hai, kamu di mana? Saya ada di minimarket, bos. Tadi nyonya meminta saya membelikan sabun mandi Darren dan juga minyak telonnya.
Memangnya ada apa ya? Kamu bisa pergi ke bandara sekarang. Bandara? Memangnya ada apa? Ashley sudah tiba di bandara, kamu tolong jemput dia ya, saya lagi sibuk. Nona Ashley. 39. Iya, memangnya siapa lagi? Atau kamu keberatan jemput dia? Kalau kamu keberatan, saya bisa suruh yang lain. Jangan, biar saya saja yang jemput. Saya akan segera pergi sekarang juga sekeluarnya dari sini, Adnan langsung merespon. Aku tersenyum puas, ya sudah, cepat jemput dia ya, kasihan dia nunggu lama, titahku. Baik. Aku mengakhiri panggilan, misiku untuk mempertemukan mereka berhasil. Semoga saja mereka bisa saling melepas rindu setelah cukup lama tak bertemu dan setelah resmi menjadi sepasang kekasih. Aku menyimpan ponselku kembali dan bersandar di kursi kerjaku. Aku sedang malas, lebih baik aku tidur saja seharian, daripada harus bepergian dengan perasaan yang tidak ada semangatnya sama sekali. Aku melipat tanganku di dada dan memejamkan mata. Mari tidur. 40. Aku kembali ke rumah di sore hari karena Ashley akan datang, aku tidak boleh membiarkannya menungguku pulang dari kantor. Sebelum pulang ke rumah, aku mampir dulu ke supermarket untuk membeli camilan kesukaan Ashley, agar dia merasa diperhatikan dan betah tinggal bersamaku. Aku masuk ke kamar, Natasha sedang mendandani Darren, mungkin karena sudah sore. Dia memang sudah biasa memandikan Darren 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Aroma minyak telon dan bedak bayi semerbak di kamarku. Aku selalu suka menghirup aroma itu, sehingga aku langsung datang padanya dan menciumi Darren yang sudah wangi itu. Anak Dedi wangi banget, tahu aja papanya mau pulang, langsung dimandiin dan didandani, biar dicium ya sama Dedi. Aku menciumi Darren dengan menghirup aroma tubuhnya. Sungguh, aroma bayi yang sudah mandi dan didandani itu sangat harum, lebih harum daripada parfum. Sekarang kalau pulang yang dicium itu Darren, mominya dilewat terus. Celetuk Natasha. Aha, dia cemburu rupanya. Aku tersenyum dan menarik dia, kemudian aku kecup kening dan bibirnya juga. Jangan iri dong, tetap mominya yang nomor 1, karena mominya serbaguna, hehehe, ucapku. Natasha mencubitku, memangnya aku ini alas serbaguna apa, dasar jelek. Dia mendelik dengan bibir mengerucut.